Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu semangat. Hari ini kita akan membahas mengenai darah pada manusia. Capaian kompetensi yang harus kalian capai pada pelajaran kali ini adalah: yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan fungsi darah pada manusia, kemudian menyebutkan komponen penyusun darah manusia, menyebutkan fungsi dari setiap bagian darah, dan menjelaskan sistem golongan darah pada manusia. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, kalian tahu kan apa itu darah? Darah adalah alat transportasi zat utama yang ada pada tubuh manusia. Pada manusia, darah memiliki banyak fungsi. Antara lain, darah berfungsi untuk mengangkut gas oksigen dan gas CO2. Kemudian, darah berfungsi untuk mengantarkan sari-sari makanan yang telah diserap di usus ke seluruh tubuh. Darah juga berfungsi untuk menjaga kestabilan suhu tubuh atau sering disebut sebagai termoregulator. Kemudian darah mampu membawa hormon dari kelenjar, dan darah juga berfungsi sebagai imunitas atau melindungi tubuh dari kuman penyakit yang masuk ke tubuh. Dan terakhir, darah juga berfungsi dalam menutup luka yang muncul pada tubuh. Nah, apa saja komponen dari darah? Komponen darah secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada plasma darah dan sel darah. Dari 100% darah, 55% bagian adalah plasma darah. Plasma ini tersusun dari air, protein darah, garam mineral, sari makanan, sisa-sisa metabolisme, dan hormon. Kemudian, sekitar 45% darah adalah sel darah merah yang kita kenal sebagai eritrosit. Kemudian sisanya, yaitu kurang dari 1%, adalah sel darah putih atau leukosit dan keping darah atau trombosit. Nah, kita bahas masing-masing dari setiap komponen ini. Yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah adalah suatu cairan berwarna jernih kekuningan. Plasma darah tersusun 90% dari air, sedangkan sisanya berupa protein darah dan zat-zat yang terlarut. Sari makanan, zat sisa metabolisme, dan obat-obatan, serta zat kimia lain juga diangkut di dalam plasma darah. Fungsi dari plasma darah itu sendiri juga sebagai termoregulator atau pengatur suhu tubuh dan untuk mengatur kadar air pada tubuh. Selanjutnya, kita membahas mengenai sel darah merah. Sel darah merah atau dikenal sebagai eritrosit adalah sel darah yang memiliki bentuk bulat pipih dan tidak memiliki inti. Sel darah merah mengisi sekitar 45% dari total darah manusia. Sel darah merah mengandung zat yang disebut sebagai hemoglobin atau Hb. Hb inilah yang menyebabkan warna darah kita menjadi merah. Rata-rata usia sel darah merah adalah 120 hari. Dan sel darah merah sendiri dibentuk di dalam sumsum tulang, di mana prosesnya dikenal sebagai proses eritropoiesis. Jadi setiap 120 hari sekali, tulang akan membentuk sel-sel darah merah yang baru, dan sel darah merah yang lama akan dibongkar di dalam hati atau liver. Sel darah merah mempunyai peran yang sangat penting bagi tubuh manusia, karena sel darah merah atau hemoglobin yang mengikat oksigen dan CO2 dari paru-paru dan mengedarkannya ke seluruh tubuh manusia. Kekurangan sel darah merah disebut sebagai anemia dan dapat mengganggu pengangkutan oksigen dan CO2. Kemudian kita lanjutkan ke sel darah putih. Sel darah putih adalah sel yang berinti, tidak berwarna, dan mampu bergerak ke dinding pembuluh darah. Fungsi sel darah putih sendiri
berperan penting dalam imunitas atau menjaga daya tahan tubuh dengan cara melawan berbagai kuman penyakit, baik dari bakteri, virus, parasit, dan zat-zat asing lainnya yang masuk ke tubuh dengan cara fagositik atau memakannya. Sel darah putih sendiri memiliki 5 jenis, yaitu ada limfosit, monosit, eosinofil, basofil, dan neutrofil. Setiap jenis sel darah putih memiliki perannya masing-masing dalam melawan berbagai kuman penyakit. Sebagai contoh, limfosit dikenal dalam pembentukan antibodi. Kemudian monosit lebih berperan dalam proses fagositik atau memakan bakteri dan zat-zat asing yang masuk ke tubuh. Eosinofil berperan dalam melawan parasit, basofil dalam reaksi alergi, dan neutrofil sebagai gerbang utama dalam melawan setiap kuman yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian kita lanjutkan lagi ke keping darah atau trombosit. Trombosit memiliki bentuk yang tidak teratur dan berperan dalam proses pembukuan darah. Proses pembukuan darah ini dibutuhkan apabila tubuh kita mengalami luka, sehingga darah tidak keluar terus-menerus dan kemudian luka menjadi kering dan akhirnya sembuh. Proses pembekuan darah sendiri memiliki suatu mekanisme. Mekanismenya yaitu, jika terjadi perlukaan, maka trombosit yang terdapat di dalam darah akan pecah dan mengeluarkan enzim yang bernama trombokinase. Enzim trombokinase akan mengaktifkan protrombin yang dibantu dengan vitamin K dan ion kalsium menjadi zat trombin. Zat trombin ini akan mengaktifasi fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini yang akan menutup luka dan mencegah darah terus keluar dari luka. Benang fibrin ini biasa kita kenal sebagai kropeng yang muncul setelah perlukaan dan kita akan melihatnya dengan berwarna kecoklatan atau kemerahan. Dengan adanya benang fibrin ini, maka kuman penyakit dari luar tidak akan dapat masuk melalui luka dan luka akan tertutup. Itu adalah komponen-komponen yang terdapat pada darah manusia. Sekarang kita bahas mengenai penggolongan darah pada manusia. Terdapat berbagai sistem golongan darah yang dikenal. Yang terkenal antara lain ada sistem ABO, sistem MN, dan sistem Rhesus. Sistem Rhesus ini yang kita kenal sebagai sistem darah positif dan negatif. Yang kita akan bahas lebih kepada sistem ABO yang digunakan secara umum di Indonesia dan di seluruh dunia. Sistem ABO adalah sistem golongan darah yang berdasarkan keberadaan antigen dan antibodi dalam darah. Sistem ABO ini diturunkan secara genetik. Bagaimana sistem ABO ini dilakukan? Kita akan lihat. Pada sistem ABO terdapat 4 jenis golongan darah, yaitu A, B, AB, dan O. Nah, pada orang golongan darah A memiliki antibodi yaitu anti-B dan antigen dalam sel darah merah yaitu antigen A atau antigen alfa. Sedangkan orang golongan darah B memiliki antibodi anti-A dan antigen beta. Orang golongan darah AB tidak memiliki antibodi dalam plasmanya, tetapi memiliki 2 antigen, yaitu antigen A dan antigen beta. Orang golongan darah AB disebut sebagai penerima universal, sebab orang yang memiliki golongan darah AB mampu menerima darah dari orang yang bergolongan darah A, B, AB itu sendiri maupun O. Sedangkan orang golongan darah O memiliki 2 antibodi, yaitu anti-A dan anti-B, namun tidak memiliki antigen. Sehingga orang golongan darah O disebut sebagai donor universal, yang artinya mampu memberikan darahnya kepada semua golongan darah lainnya. Demikian pembahasan materi kita kali ini tentang darah. Semoga dapat dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.